Benar saja, saat Tsubaki menerima bola di sana, pergerakannya langsung dimarking ketat oleh Hachiya. Bahkan dirinya tak segan melakukan hadangan keras pada Tsubaki di sana. Hal tersebut lantas membuat permainan Tsubaki dalam menggiring bola menjadi terganggu. Ditambah hujan yang mengguyur membuat keadaan akan semakin sulit bagi Tsubaki. Melihat permainan Tsubaki di sana, Matsubara mulai mengomentarinya di pinggir lapangan. Ia berkata bahwa terlihat jelas ban kapten yang diemban oleh Tsubaki nampak sangat membebani dirinya di lapangan. Ditambah lagi lawan yang dihadapi Tsubaki saat ini adalah seorang pemain sentral bagi tim lawan, sehingga membuat Tsubaki akan sangat sulit untuk mengembangkan permainannya dalam pertandingan. Namun di sini Tatsumi tak sependapat dengan Matsubara. Ia menilai bahwa Tsubaki sendiri sudah melakukan yang terbaik dengan bermain sederhana di lapangan. Memang benar, tak bisa dipungkiri keputusan pelatih Nelson memasang Hachiya untuk menjaga Tsubaki dinilai sangat tepat. Pelatih Nelson sendiri nampaknya memiliki sebuah penglihatan yang tajam dalam memprediksi permainan tim lawan, ujar Tatsumi di sana. Sementara di lapangan pertandingan, tim Kawasaki diperlihatkan mampu menguasai jalannya pertandingan. Walaupun Sera dan Sakai terlihat berjibaku melakukan pressing ketat pada para pemain bertahan lawan di sana, namun nyatanya mereka berdua masih belum mampu merebut bola dari penguasaan tim lawan. Sementara di pinggir lapangan, jajaran kepelatihan tim lawan terus-menerus memberikan arahan pada timnya agar berhati-hati dengan pressing yang dilakukan tim ETU sembari mencuri kesempatan dalam menyerang. Benar saja, tim lawan diperlihatkan berhasil melakukan sebuah serangan pada tim ETU. Berawal dari Hachiya yang mendapatkan bola di lapangan tengah, ia lalu bersiap melakukan sebuah umpan lambung ke arah pertahanan tim ETU. Di sini Tsubaki yang sadar dengan pergerakan Hachiya di sana mulai mendekat untuk mencoba merebut bola dari penguasaan Hachiya. Namun sayang, Tsubaki ternyata berhasil dilewati dengan sebuah tipuan oleh Hachiya di sana. Dan Hachiya sendiri lantas meneruskan bola di kakinya tersebut pada Changso di lini depan. Untung bagi tim ETU, pergerakan Changso sendiri di jantung pertahanan tim ETU harus terhenti akibat posisinya dinilai offset oleh sang wasit. Walaupun gagal menerima umpan di sana, Changso sendiri nampak sangat percaya diri dan tak kecewa sedikit pun akan hal tersebut. Sementara di pinggir lapangan, Tatsumi yang agak khawatir mulai menanyakan statistik para pemain muda tim lawan pada Matsubara. Matsubara berkata, semakin lama pertandingan berjalan akan sangat mempengaruhi permainan kedua tim di lapangan mengingat perbedaan usia antara pemain ETU dan tim Kawasaki sendiri. Matsubara juga mulai menambahkan, jika di bawah kepelatihan Nelson, performa Hachiya yang dulunya bermain di berbagai posisi bisa sangat meningkat saat Nelson menempatkannya sebagai gelandang bertahan. Hal tersebut lantas membuat Tatsumi memuji pelatih Nelson di sana. Ia mengatakan bahwa pelatih Nelson sendiri adalah orang yang bisa menggali potensi para pemainnya sembari melatih bakat terpendam mereka. Namun di sini Tatsumi tak patah arang. Ia percaya pada para pemainnya sendiri dengan mengatakan bahwa timnya saat ini masih berkembang serta tak mau kalah dari tim lawan. Sementara di tribun penonton, Morokoshi mulai mengomentari jalannya pertandingan. Ia berkata bahwa kunci dari pertandingan hari ini adalah formasi yang coba diterapkan oleh kedua tim di lapangan. Morokoshi juga menambahkan bahwa penerapan formasi tersebut akan sangat bergantung pada respon para pemain dalam mengaplikasikan strategi serta pengalaman masing-masing pemain di lapangan. Kembali lagi di lapangan pertandingan, diperlihatkan di sini ternyata Hotta berhasil mencuri bola dari umpan yang dilepaskan oleh pemain lawan. Saat melihat pergerakan Tanba berlari meminta bola, Hotta pun lantas memberikan umpan manja di kaki Tanba. Kemudian Tanba yang berhasil menerima umpan manis dari Hotta langsung meneruskan bola tersebut pada Sakai yang telah berlari di lini depan pertahanan tim lawan. Benar saja, saat Sakai menerima passing dari Tanba, ia langsung melepaskan sebuah tembakan terarah ke pojok gawang tim lawan. Sontak hal tersebut membuat seluruh penonton, jajaran kepelatihan, para pemain bahkan pelatih lawan tercengang di sana. Namun sayang,
kiper tim lawan yang juga dikenal sebagai pemain tim nasional dapat menepis bola sepakan Sakai tersebut. Bahkan Sera yang mencoba berlari juga tak mampu memfollow up bola hasil tepisan kiper tim lawan. Sera pun dibuat frustrasi saat melihat dirinya terlambat selangkah meneruskan bola muntah di sana. Namun berbeda dengan Sakai sendiri, ia nampak sangat tenang dan tetap fokus bermain dalam pertandingan. Bahkan dia sempat memarahi Sera agar tak menyesali hal tersebut dan bersiap mundur kembali membantu pertahanan timnya. Sementara Matsubara di pinggir lapangan lagi-lagi mengomentari permainan baik kiper tim lawan, di mana sesuai ekspektasinya sebagai seorang kiper muda tim nasional, Hoshino mampu mengamankan bola bahkan saat kondisi hujan sekalipun di lapangan. Matsubara pun mulai membanding-bandingkan usia pemain lawan dengan para pemainnya di sana. Memang benar timnya saat ini dipenuhi dengan para pemain veteran yang sudah unggul dari segi pengalaman. Namun mereka harus tetap waspada dengan kekuatan tim lawan yang sangat mengerikan, di mana tim Etiu sendiri harus menunggu sebuah momentum untuk memenangkan pertandingan, ujar Matsubara di sana. Namun berbeda dengan Tatsumi, lagi-lagi ia menanggapi komentar Matsubara di sana dengan sangat santai. Walaupun sebenarnya dirinya juga terlihat cemas dengan jalannya pertandingan di lapangan. Sementara di tribun penonton terlihat Yamai sang reporter pria mengomentari artikel yang sedang dibuat Fujisawa sang reporter wanita. Ia mengatakan bahwa sangat berat bagi Fujisawa mengingat tak ada satupun media yang mau mempublikasikan artikel yang ia tulis tentang Tsubaki. Dengan nada mengejek, Yamai kemudian memberikan saran pada Fujisawa kenapa tak menulis tentang Akasaki saja yang terpilih sebagai salah satu skuad tim nasional di Olimpiade dibandingkan Tsubaki. Tapi di sini Fujisawa hanya menanggapi ejekan Yamai itu dengan sangat santai. Fujisawa mengatakan, bukannya tak ada media yang mau mempublikasikan tulisannya tersebut. Namun hanya saja artikel tentang Tsubaki tersebut memang belum selesai dikerjakan. Ia sampai saat ini masih dalam proses dan ingin menginterview seorang pencari bakat terkenal bernama Kasano, di mana diketahui sebelumnya Kasano sendiri pernah berkata saat menemukan Tsubaki bahwa Daisuke Tsubaki sendiri adalah Takeshi Tatsumi yang lainnya. Kemungkinan karena mempunyai kualitas yang sama dengan Tatsumi lah kemudian Tsubaki direkrut ke dalam tim Etiu. Fujisawa menambahkan, jika memang benar seperti itu adanya, kemungkinan di pertandingan hari ini Tsubaki sendiri akan memberikan sebuah kejutan pada tim Kawasaki. Sementara di lapangan, kita diperlihatkan pada Tsubaki yang masih berjibaku menghadapi pergerakan Hachiya di sana. Walaupun nampak Tsubaki dibuat kesulitan oleh Hachiya dengan kondisi lapangan yang membuat pergerakannya tak stabil, namun Tsubaki masih tetap mampu menjaga pergerakan Hachiya. Selaras seperti yang dikatakan Midorikawa di depan gawang tim Etiu, walaupun Tsubaki saat ini masih agak tertekan sebagai kapten, namun ia masih bisa mengimbangi permainan Hachiya yang dikenal sangat agresif di lapangan. Midorikawa juga menambahkan, nampaknya tim lawan sendiri tak akan membiarkan timnya mendapatkan momentum dalam pertandingan, terutama Hiroshi yang tak akan memberikan celah sedikit pun bagi Sakai ataupun Sera di lini depan. Sementara Kuroda di sana mulai mengarahkan rekan timnya agar lebih maju ke depan untuk membantu timnya yang saat ini menguasai alur serangan dalam pertandingan. Namun di sini Kiyokawa diperlihatkan nampak bimbang dalam menjalankan arahan Kuroda itu. Ia merasa takut Rodrigo atau Kondo melakukan counter attack ke jantung pertahanan mereka. Benar saja, hal yang ditakutkan Kiyokawa pun terjadi di sana. Saat Kiyokawa telah bertekad dan mulai berlari ingin melakukan overlap membantu serangan, tanpa diduga pemain lawan berhasil mengintersep bola dari penguasaan Tanba di sana dan langsung meneruskan umpan pada Kondo di sisi lapangan. Di sini Kondo yang menerima bola langsung berlari di sisi kiri pertahanan tim Etiu. Kiyokawa yang agak terlambat akibat sedikit bergerak maju setelah menerima arahan dari Kuroda sebelumnya juga mulai berlari mencoba menghentikan Kondo di sisi lapangan. Di sisi lain, terlihat juga Rodrigo mulai berlari maju ke depan mulut gawang untuk bersiap menerima umpan dari Kondo di sisi kiri pertahanan tim Etiu. Melihat pergerakan Rodrigo di marking sangat ketat oleh Kuroda, Changsu langsung berinisiatif melepaskan diri dari penjagaan Sugi dan bergerak lari menuju sisi kiri meminta bola pada Kondo.
Benar saja, Kondo yang melihat pergerakan Changsu di belakangnya langsung memberikan sebuah umpan tepat di kaki Changsu di sana. Kemudian walaupun tak ada ruang yang cukup bagi Changsu untuk menembak ke arah gawang Etiu, namun nyatanya ia tanpa ragu melepaskan sebuah tembakan keras ke arah gawang. Namun tanpa diduga, Changsu berhasil mengejutkan semua orang di sana saat dirinya berhasil memasukkan bola dengan sebuah tendangan terarah ke pojok kanan atas gawang tim Etiu. Sontak para pendukung tim Kawasaki mulai bersorak menyambut gol indah Changsu. Para pemain serta jajaran kepelatihan tim Kawasaki dibuat bersuka cita atas gol yang dilepaskan pemainnya itu. Sampai-sampai Changsu sendiri tanpa ragu memeluk pelatih Nelson akibat kegembiraannya sesaat setelah mencetak angka. Bahkan Tatsumi sendiri dibuat tak percaya Changsu tanpa ragu menendang dan memasukkan bola dalam kondisi tak menguntungkannya. Di mana dengan gol tim lawan itu diprediksi akan membuat permainan tim Etiu sendiri menjadi sangat sulit berkembang. Akhirnya tim Etiu sendiri harus ketinggalan di awal dengan skor 1-0 dari lawannya Kawasaki Frontiers.